Hai semua, selamat datang di channel Perkuliahan Perdagangan Internasional. Di video kali ini kita akan bahas prosedur dalam impor beras di Indonesia. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan impor beras di Indonesia? Kenapa ini penting banget buat kita pahami? Yuk, simak terus videonya. Kamu tahu nggak, Indonesia punya luas lahan pertanian padi terbesar ketiga di dunia. Tapi sampai saat ini, Indonesia masih terpaksa harus impor jutaan ton beras dari luar negeri, cuma buat menuhin permintaan konsumsi dalam negerinya. Sebagai komoditas pangan utama yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk, beras memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara agraris memiliki luas lahan baku sawah sekitar 7,4 juta hektar dan sekitar 40 juta orang bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi beras. Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi produksi, dan keterbatasan lahan seringkali menyebabkan ketergantungan pada impor beras. Petani didominasi oleh kelompok usia 45-54 tahun, yaitu sebanyak 9 juta jiwa. Impor beras dilakukan untuk menutupi kekurangan pasokan dalam negeri, terutama pada saat produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan atau saat terjadi bencana alam yang berdampak pada gagal panen. Faktor harga yang lebih kompetitif di pasar internasional juga menjadi pertimbangan penting dalam melakukan impor beras. Namun, kebijakan impor beras seringkali memicu perdebatan karena adanya kekhawatiran tentang dampaknya terhadap petani lokal, harga pasar, dan keberlanjutan sektor pertanian domestik. Negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 2024 dimulai dengan Filipina. Menurut data USDA, impor beras tahunan Filipina mencapai sekitar 3.800.000 ton, yang sebagian besar dipasok dari Vietnam dan Thailand. Alasan utama meningkatnya impor ini termasuk kebutuhan untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri dan memenuhi permintaan domestik yang tinggi. Selain Filipina, 3 negara pengimpor beras terbesar lainnya adalah China, dengan impor sekitar 2.800.000 ton setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tinggi. Indonesia dengan impor beras tahunan mencapai sekitar 2.500.000 ton, sebagian besar untuk menambah cadangan nasional saat produksi dalam negeri tidak mencukupi. Uni Eropa yang mengimpor sekitar 2.400.000 ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang beragam di berbagai negara anggotanya. Dan Nigeria dengan impor beras tahunan mencapai sekitar 2.100.000 ton karena keterbatasan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan terus meningkat. Negara pengekspor beras terbesar di dunia pada tahun 2024 dimulai dengan India. Dengan volume ekspor mencapai 20,245 ribu ton, India menyumbang sekitar 37% dari ekspor beras dunia. Meskipun menghadapi kebijakan domestik yang mungkin membatasi ekspor di masa depan, India tetap menjadi eksportir utama. Thailand menempati posisi kedua dengan ekspor sebesar 8,736 ribu ton, sekitar 16% dari total ekspor. Thailand bersaing ketat dengan Vietnam yang mengekspor 8.225.000 ton atau 15%. Pakistan menunjukkan kenaikan ekspor yang substansial dengan volume 3,757 ribu ton dan harga yang kompetitif di pasar global. Sementara itu Kamboja menjadi salah satu pengekspor utama dengan fokus pasar Asia, mengekspor sekitar 2.500 ton. Perdagangan beras internasional terus berkembang dengan dinamika impor dan ekspor yang dipengaruhi oleh kebutuhan domestik, produksi lokal, dan kebijakan perdagangan masing-masing negara. Memahami negara-negara pengimpor dan pengekspor utama beras membantu kita melihat gambaran besar perdagangan komoditas pangan utama ini di dunia. Dalam proses impor beras, terdapat sejumlah peraturan yang harus diperhatikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi negara tujuan. Pertama, penggunaan kode HS 10006 memastikan bahwa beras atau Oryza sativa dikenali sesuai standar perdagangan internasional, membantu otoritas bea cukai menentukan tarif impor dan mengurangi kesalahan dalam penetapan tarif. Kedua, peraturan karantina dan keamanan pangan. Banyak negara memerlukan sertifikat fitosanitari yang menyatakan bahwa beras bebas dari hama dan penyakit. Beras harus memenuhi standar keamanan pangan, termasuk batasan residu pestisida dan kontaminan berbahaya,
sesuai regulasi negara tujuan. Ketiga, peraturan label dan sertifikasi. Setiap negara mensyaratkan pelabelan yang mencakup informasi detail seperti nama produsen, negara asal, komposisi, dan tanggal kedaluarsa. Keempat, tarif dan bea cukai. Tarif impor beras bervariasi tergantung perjanjian perdagangan dan kebijakan negara tujuan. Importir perlu menyediakan dokumen pendukung seperti invoice, bill of lading, dan sertifikat asal. Kelima, persyaratan mutu beras. Beras yang diimpor harus memenuhi standar mutu yang berlaku di negara tujuan, seperti SNI di Indonesia. Keenam, standar kualitas dan kemasan. Beras impor perlu memenuhi standar kualitas internasional seperti ISO untuk produk pangan dan kemasan. ISO 22000 misalnya mengatur sistem manajemen keamanan pangan, sementara ISO 18604 mendorong penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Beberapa negara menerapkan regulasi pengelolaan limbah yang mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan. Berikut ini adalah rincian peraturan impor beras untuk 3 negara pengimpor beras terbesar di dunia, Filipina, China, dan Indonesia. Filipina mengenakan tarif impor berbeda berdasarkan asal produk. Tarif untuk beras dari anggota ASEAN sekitar 35%, sedangkan negara non-ASEAN bisa mencapai 50%. Filipina mewajibkan sertifikasi fitosanitari dan izin impor dari Departemen Pertanian dan National Food Authority untuk memastikan keamanan beras yang masuk. Filipina memiliki kuota impor untuk menjaga ketahanan pangan, ditentukan berdasarkan produksi domestik dan permintaan konsumsi. China memberlakukan tarif impor berbeda tergantung jenis beras dan negara asalnya. Tarif dasar untuk beras impor bisa mencapai 65% dengan tarif preferensial untuk negara ASEAN. Importir beras di China harus terdaftar dan memiliki sertifikat fitosanitari yang disetujui oleh AQSIQ untuk memastikan produk bebas dari hama. China mewajibkan label produk berbahasa Mandarin yang mencantumkan informasi asal produk, produsen, tanggal kedaluarsa, dan komposisi. Di Indonesia, beras impor dikenakan tarif Rp450.000 per kilogram tanpa tambahan PPN dan dengan PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Bagi importir berlisensi atau 7,5% bagi non-API. Indonesia memerlukan izin dari Kementerian Perdagangan dan sertifikasi dari Badan Karantina Pertanian. Impor beras dikoordinasikan oleh Bulog untuk melindungi petani lokal. Prosedur pembayaran impor beras dengan letter F kredit atau C melibatkan beberapa tahapan yang perlu diikuti oleh importir dan eksportir. Berikut adalah langkah-langkah umum dari prosedur pembayaran impor dengan L atau C. Pertama, kesepakatan kontrak. Importir dan eksportir menyepakati kontrak jual-beli yang mencakup harga, kuantitas, kualitas barang, serta syarat pembayaran menggunakan L atau C. Kedua, permintaan pembukaan L atau C. Importir mengajukan permintaan pembukaan L atau C kepada bank yang ditunjuk issuing bank. Ketiga, bank pembuka L atau C issuing bank. Bank penerbit issuing bank meninjau aplikasi L atau C dari importir dan jika memenuhi persyaratan, menerbitkan L atau C untuk eksportir melalui bank koresponden di negara eksportir advising bank. Bank ini akan mengirimkan pemberitahuan kepada eksportir. Keempat, eksportir mempersiapkan pengiriman. Setelah menerima konfirmasi dari bank koresponden, eksportir mempersiapkan barang dan dokumen yang diperlukan seperti faktur, konosemen, sertifikat asuransi sesuai dengan syarat-syarat L atau C. Kelima, pengiriman barang. Eksportir mengirim barang ke negara importir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan shipping documents kepada banknya advising bank. Bank akan memeriksa apakah dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan L atau C. Keenam, pengiriman dokumen ke bank importir. Jika dokumen sudah sesuai, advising bank mengirimkan dokumen tersebut ke issuing bank di negara importir. Ketujuh, pembayaran ke eksportir. Bank importir memeriksa dokumen dan jika semuanya sesuai dengan syarat L atau C, issuing bank akan membayar kepada eksportir melalui advising bank. Kedelapan, penyerahan dokumen kepada importir. Issuing bank menyerahkan dokumen pengiriman kepada importir setelah menerima pembayaran dari importir atau sesuai kesepakatan pembayaran, sehingga importir bisa mengambil barang di pelabuhan atau tempat tujuan. Kesembilan, pengambilan barang oleh importir.
Importir menggunakan dokumen pengiriman seperti bill of lading untuk mengambil barang dari pelabuhan atau tempat yang ditunjuk. Prosedur ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Eksportir yakin akan menerima pembayaran jika memenuhi syarat L atau C, dan importir yakin akan menerima barang sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya, pembahasan standar mutu beras impor. Berikut adalah beberapa standar ukuran, warna, dan kualitas yang umumnya diterapkan pada beras impor di berbagai negara. Pertama, standar ukuran butir beras. A. Panjang butir, beras pendek short grain. Panjang butir kurang dari 5,5 mm. Contohnya beras Japaneka. Beras medium grain. Panjang butir antara 5,6 mm hingga 6,9 mm. Beras panjang long grain. Panjang butir lebih dari 7 mm. Contohnya beras basmati dan jasmine. B. Rasio panjang terhadap lebar. Bulat. Rasio panjang atau lebar kurang dari kedua. Medium. Rasio panjang atau lebar antara 2 dan ketiga. Panjang. Rasio panjang atau lebar lebih dari ketiga. Selanjutnya, standar warna beras menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas beras di pasar. Warna beras yang ideal biasanya menunjukkan tingkat kemurnian dan kualitasnya. Beras berkualitas baik memiliki warna putih cerah atau agak kekuningan yang menandakan kandungan nutrisi masih terjaga, seperti pada jenis beras putih premium atau organik. Pertama, beras berwarna putih bersih karena lapisan luar beras, yaitu dedak dan lembaga, telah dihilangkan. Beras putih memiliki sedikit aleuron, sehingga warnanya putih agak transparan. Beras putih merupakan jenis beras yang paling umum. Beras putih memiliki sifat pulen, namun kandungan gizinya lebih rendah daripada jenis beras lainnya. Beras putih juga memiliki glycemic index yang lebih tinggi dibandingkan beras lainnya. Kedua, warna kuning. Warna kuning ini dapat terjadi karena faktor genetik pada varietas beras tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa warna beras tidak mempengaruhi kualitas atau nilai gizi. Ketiga, beras merah. Beras ini memiliki keunggulan daripada beras putih dalam hal komposisi nutrisinya, seperti serat kasar, vitamin B kompleks, asam lemak esensial, dan mineral. Keunggulan lain dari beras merah adalah adanya komponen-komponen antioksidan yang dapat berperan dalam menangkal radikal bebas dalam tubuh. Keempat, beras hitam. Beras ini memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada beras putih atau merah, yakni 8,5 gram per 100 gram beras. Kandungan seratnya tertinggi dibandingkan jenis lainnya. Adapun kandungan besinya lebih tinggi daripada beras putih, tetapi sedikit di bawah beras merah. Sifat dan teksturnya mirip dengan beras biasa dibanding ketan. Dari segi rasa, beras hitam tidak begitu pulen seperti beras putih. Ketiga, standar kadar air. Kadar air ideal beras 13–14. Ini merupakan standar umum untuk beras siap konsumsi agar tidak mudah rusak dan dapat disimpan lebih lama. Kadar air tinggi di atas 14%, rentan terhadap pembusukan, serangan jamur, dan menurunkan kualitas beras saat penyimpanan. Keempat, standar kualitas beras. Kandungan butir patah. Beras berkualitas tinggi memiliki butiran patah yang sangat sedikit. Klasifikasi ini bervariasi, tetapi biasanya dibagi sebagai berikut. Kualitas premium. Kandungan butir patah di bawah 5%. Kualitas menengah. Kandungan butir patah antara 5–2. Kualitas rendah. Kandungan butir patah lebih dari 20%. Kandungan benda asing. Beras yang baik tidak mengandung benda asing seperti kerikil, kulit padi, atau serangga. Kelima, standar aroma beras. Beras tertentu memiliki aroma khas seperti beras basmati dan jasmine yang memiliki aroma harum. Sementara beras biasa umumnya tidak beraroma kuat. Kualitas aroma. Beras impor harus bebas dari bau apat, busuk, atau bahan kimia yang tidak diinginkan. Standar aroma sangat dipengaruhi oleh varietas beras dan cara penyimpanan. Selanjutnya,
Berikut adalah pengklasifikasian kelas mutu beras berdasarkan SNI 2015. SNI Standar Nasional Indonesia untuk beras memiliki kode SNI 6128/2015 yang mengatur berbagai aspek kualitas beras seperti ukuran, kadar air, butiran patah, benda asing, kadar gabah, dan warna. Standar ini digunakan untuk memastikan kualitas beras di pasar domestik dan internasional. Contoh standar impor di beberapa negara. Kode HS Harmonized System beras yang digunakan untuk perdagangan internasional, contohnya HS Code 1006 untuk kategori beras. Standar Codex Alimentarius, panduan internasional untuk perdagangan pangan, termasuk beras, menetapkan standar mengenai kualitas fisik dan kimia serta keamanan produk. Data standar beras impor ini dapat bervariasi tergantung pada negara tujuan ekspor dan regulasi dari negara pengimpor terkait. Selanjutnya, standar kemasan. Standar kemasan beras impor sangat penting untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga selama distribusi dan penyimpanan. Kemasan juga memainkan peran dalam memenuhi persyaratan hukum, kesehatan, dan lingkungan di negara tujuan. Berikut adalah beberapa standar kemasan yang umum untuk beras. Pertama, material kemasan. Polypropylene woven bags, kantong rajut polipropilin. Kemasan yang paling umum digunakan untuk beras karena kuat, tahan lama, dan melindungi beras dari kelembapan. Kemasan vacuum packaging digunakan untuk beras premium atau beras organik agar lebih awet dan tahan terhadap serangan hama. Karung plastik LDP, low density polyethylene, digunakan untuk kemasan kecil yang fleksibel, sering digunakan untuk beras eceran. Kemasan kertas berlapis paper laminated bags, digunakan untuk meningkatkan estetika dan memberikan perlindungan tambahan. Kedua, kapasitas kemasan. Kemasan besar 50 kg atau 25 kg, umumnya digunakan untuk keperluan grosir atau distribusi skala besar. Kemasan sedang 10 kg atau 5 kg, umum digunakan untuk pengecar. Kemasan kecil 1 kg atau 2 kg, digunakan untuk beras eceran di pasar modern atau supermarket. Beberapa negara mungkin menetapkan kapasitas maksimal tertentu untuk impor beras, misalnya kemasan maksimal 50 kg untuk perdagangan internasional. Ketiga, standar pencantuman label. Nama produk. Nama dan jenis beras harus jelas tercantum di kemasan. Berat bersih, kapasitas kemasan misalnya 5 kg, 10 kg harus jelas tertulis. Nama produsen atau importir. Nama dan alamat produsen atau importir. Tanggal pengemasan dan kedaluarsa. Beras harus mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa. Negara asal. Asal beras harus disebutkan, terutama jika menyangkut regulasi tertentu seperti indikasi geografis geographical indication. Keempat, SNI Standar Kemasan Beras di Indonesia. Bahan kemasan. Plastik atau kain dengan kemampuan melindungi dari kerusakan fisik. Ukuran kemasan. Mulai dari 5 kg hingga 50 kg. Pencantuman label. Harus mencantumkan nama produk, jenis beras, berat bersih, nama produsen. Standar kemasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa beras yang diimpor tetap dalam kondisi baik, aman dikonsumsi. Pada peraturan Kementerian Perdagangan tidak menerangkan apapun pada kemasan. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan dalam proses impor beras. Berikut adalah daftar dokumen yang umumnya diperlukan dalam proses impor barang, termasuk impor beras. Pertama, Commercial Invoice Faktur Komersial. Dokumen ini mencantumkan detail transaksi antara eksportir dan importir, termasuk jenis barang, kuantitas, harga, dan nilai total transaksi. Berfungsi sebagai dasar perhitungan bea masuk dan pajak impor. Kedua, Bill of Lading B atau AL atau Airway Bill AWB. Bill of Lading digunakan untuk pengiriman laut, sedangkan Airway Bill digunakan untuk pengiriman udara. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda terima barang dari pengangkut, bukti kontrak pengiriman, dan dokumen kepemilikan barang selama pengiriman. Ketiga, Packing List. Dokumen ini berisi rincian isi pengiriman, termasuk jumlah, jenis, dan ukuran barang yang dikemas.
sangat penting untuk mempermudah proses inspeksi dan pencocokan barang dengan faktur. Keempat, Certificate of Origin Q, sertifikat yang menunjukkan asal barang, penting untuk keperluan preferensi tarif bea masuk berdasarkan perjanjian perdagangan bebas atau pengenaan tarif yang lebih rendah. Bisa dikeluarkan oleh Kamar Dagang atau otoritas terkait di negara asal. Kelima, Insurance Certificate sertifikat asuransi. Dokumen ini menunjukkan bahwa barang yang dikirim diasuransikan selama pengangkutan. Berguna untuk klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Keenam, Import Declaration (PIB) pemberitahuan impor barang. Dokumen ini harus diserahkan kepada otoritas kepabianan di negara tujuan untuk melaporkan barang yang diimpor. Dokumen ini penting untuk perhitungan bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar. Ketujuh, Kartu Tanda Pendaftaran Importir API. Di Indonesia, importir harus memiliki angka pengenal importir API untuk dapat melakukan kegiatan impor. API terbagi menjadi API umum untuk importir umum dan API P produsen untuk importir yang juga produsen. Kesimpulan, impor beras merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia, terutama ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Melalui pemahaman yang menyeluruh mengenai prosedur pembayaran menggunakan letter F kredit L atau C, standar mutu dan kemasan yang dipersyaratkan, serta berbagai dokumen yang diperlukan dalam proses impor, pelaku perdagangan internasional dapat memastikan kelancaran transaksi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, pentingnya peran kebijakan pemerintah dalam mengatur impor beras dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pasar dan perlindungan bagi produsen lokal menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, diharapkan makalah ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait impor beras di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai prosedur impor-impor, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.